Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Kita akan bersama-sama mengambil sikap saat teduh. Marilah kita menyatakan kasih Tuhan yang telah mati bagi kita semua. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, di hari Sabtu ini, kami bersama-sama menghadap Tuhan. Kami merenungkan kembali ya Tuhan, tentang pengorbanan-Mu, pengorbanan Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Biarlah melalui perenungan ini kami diajak Tuhan untuk memaknai kedalaman kasih-Mu. Sekaligus kami mau sama-sama Tuhan diingatkan kembali bagaimana kami semua boleh menghayati karya keselamatan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga 42. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 38. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus
mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu ini adalah wajib bagi setiap umat Kristiani untuk menghayati serta merenungkan kembali perjalanan dan kisah kasih Yesus bagi kita anak-anaknya. Satu saat terpenting namun paling jarang direnungkan, yakni Sabtu Sunyi, yaitu penghayatan saat tubuh Tuhan terbaring di dalam makam. Peristiwa Sabtu Sunyi ini dicatat dalam keempat Injil, Matius 27, Markus 15, Lukas 23, dan Yohanes pasal 19. Tuhan bersedia lahir ke dunia sebagai manusia, membuktikan pengorbanan yang dahsyat dengan meninggalkan kemuliaannya yang tidak terbatas. Pengorbanan terbesarnya adalah ketika dia rela disiksa, wafat, dan mengalami kematian. Yesus mengalami semua hal itu demi menunjukkan kasih-Nya demi kita. Tidak ada seorang pun yang mampu menukar dan membeli kasih Tuhan itu dengan apapun. Saudara-saudara, peristiwa Sabtu Sunyi sekaligus merupakan kegenapan Yesus sebagai manusia. Dia sudah mengalami perjalanan lahir, tumbuh, dewasa, berkarya, menderita, dan wafat. Bahkan mengalami siksaan dan kesengsaraan terdahsyat. Di Alkitab ada 4 orang yang dicatat tetap berbakti kepada Tuhan setelah dia wafat. Ada Yusuf dari Arimatea yang berani meminta mayat Tuhan kepada Pilatus untuk mengapani dan menguburkannya. Ada Nikodemus yang membantu membubuhi mayat Tuhan dengan rempah-rempah. Di situ juga ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses yang tinggal duduk di depan kubur Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian dan berbakti hingga akhir. Tindakan mereka sudah sepantasnya kita renungkan. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang berani sama seperti mereka? Atau jika berada di posisi itu, apakah kita akan meninggalkannya dengan berbagai alasan? Inilah yang perlu kita renungkan pada Sabtu Sunyi yang terkadang kita lupakan. Ini sekaligus menunjukkan pertumbuhan iman kita, yaitu tetap setia sekalipun dalam posisi yang paling sulit. Kita selalu tidak sabar untuk merayakan kebangkitan Tuhan dengan berbagai rencana dan acara. Namun ada proses yang harus kita lalui sebelum kebangkitannya, yaitu perenungan keberadaan Tuhan yang sedang ada di dunia orang mati akibat kekejaman manusia. Peristiwa Sabtu Sunyi. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan setiap proses yang dialami Yesus sebagai bentuk kasih-Nya yang memilih untuk dihina, bahkan disiksa untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Sebelum kita merayakan hari Paskah besok, marilah Sabtu Sunyi ini menjadi sebuah momentum kita yang kita merenungkan. Adakah kita tetap setia di masa-masa sulit, di masa-masa berat, di mana seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan dan hidup seorang diri? Marilah kita renungkan sebelum kita mempersiapkan diri menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Sabtu Sunyi, kita terus diingatkan akan bukti kasih Tuhan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala.
menerang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari.